Halo, jumpa lagi dengan saham analitik. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, baik-baik sehat-sehat semua ya. Kembali minggu ini, bagaimana pasar 8 Desember 2025 ya. Kita melihat ada indikasi semakin tidak menentunya keputusan The Fed yang akan dilangsungkan 19-10 Desember ini, arah penetapan Fed Fund Rate. Ya, meskipun beberapa analis mengatakan di atas 80% kemungkinan Fed Fund Rate dipangkas, namun di dalam tubuh FOMC, ya, sebuah komite federal open market, itu masih terbelah hingga saat ini, dan Jerome Powell sebagai gubernur Bank Sentral Amerika masih pada pendiriannya bahwa uh, prioritas mengendalikan inflasi itu adalah yang harus didahulukan ketimbang menangani kondisi tenaga kerjaan yang buruk akibat dari satu adalah uh, industri atau ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja di Amerika karena dampak dari kenaikan tarif impor. Yang kedua adalah penggunaan tenaga AI ya, sehingga menggeser kebutuhan tenaga kerja ya. Dan dua kali beruntun penurunan Fed Fund Rate September dan Oktober nyatanya memiliki landasan yang sama mengendalikan lapangan kerja, ketenaga kerjaan, namun faktanya masih terjadi PHK hingga bulan Oktober, sehingga dipandang instrumen moneter suku bunga itu tidak akan efektif ketika kondisi perekonomian sedang tidak normal ya, sedang berjalan tidak normal karena inflasi dan pengangguran itu tumbuh ketika ekonomi Amerika sedang dalam tekanan kenaikan biaya produksi ya, sehingga meningkatkan harga secara umum ya, inflasi. Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak berpanjang lebar ya, tadi pagi Dow Jones atau penutupan bursa sebelumnya hari Jumat waktu Amerika ya ditutup menguat dan indeks dolar naik ya, sementara emas menurun tadi pagi jam 7, dan harga minyak dunia masih naik ya. Masih ada kekhawatiran terhadap pasokan, kemudian US Treasury yield 3 bulan naik, dan US Treasury yield 10 tahun turun ya. Jadi naik turunnya US Treasury ini menandakan suku bunga pasar yang terjadi di Amerika, menandakan volatilitas suku bunga yang pasarnya berlangsung secara 24 jam ya di luar bursa. Ini menandakan risiko ketidakpastian masih tinggi. Bursa Jerman naik, bursa Inggris turun, dan tadi pagi Nikkei dan Kospi dibuka melemah ya. Sementara rupiah masih menunjukkan penguatan ya. Dalam keputusan The Fed, yield US Treasury 3 bulan dalam tren naik. Sinyal FFR, Fed Fund Rate masih tak menentu. IHSG diduga tertekan dengan volatilitas yang masih tinggi. Jadi hari terakhir Jumat, IHSG melemah ya, utamanya saham-saham blue chips, Kimberly dan J30 hari ini diduga berlanjut ada tekanan ya, atau dengan volatilitas yang masih tinggi ya. Temukan pilihan dan alert saham hari ini. Baik, saya ulas kembali apa yang saya sajikan di review minggu kemarin. Ini adalah grafik US Treasury dan yield spread ya. Jadi ada US Treasury 10 tahun, US Treasury 3 bulan yield ya, dan surat berharga negara SPN atau Indonesia Government Bond 10 tahun, ini spread ya. Ini posisi terakhir adalah 5 Desember. Yang tadi saya sampaikan adalah per hari ini 8 Desember pukul 7 pagi ya. Jadi kondisinya sudah sedikit berbeda. Namun gagasannya adalah tren naik yield SPN 10 tahun telah mendorong yield spread semakin tinggi sejak 21 November ya. 1 November yield spread naik ya. Dan ini mengundang investor asing untuk masuk ke dalam pasar domestik ya, dan pasar SPN. Arah berbalik dalam 2 hari terakhir ya. Ketika arus masuk modal ke pasar SPN meningkat. Jadi ketika yield menurun atau kenaikan harga obligasi SBN menandakan ada permintaan yang naik ya, menurunkan yield spread, ya yield spread menurun dan berdampak menekan rupiah. Yield Treasury 3 bulan menurun, yield spread 10 tahun dengan 3 bulan naik ya. Jadi ini selisihnya antara yang kuning dan yang merah di sini ya. Ini adalah 3 bulan, yang kuning adalah 10 tahun. Ini semakin lebar ya, jadi menandakan bahwa ada uh, risiko yang meningkat di pasar Amerika Serikat. Ya. Ada ekspektasi pasar
pemangkasan Fed Fund Rate. Meski demikian, pendapat FOMC The Fed masih terbelah. Risiko ketidakpastian masih tinggi minggu ini ya. Jadi bagus sekalian, kembali saya ingatkan ini pendapat pribadi, tidak maksud mempengaruhi, mengajak atau merekomendasikan untuk transaksi saham ya. Tanggung jawab di pihak bapak sekalian. Bagaimana pasar minggu kemarin atau hari terakhir di minggu kemarin ya, tampak ada tekanan di IHSG ya, ya sedikit, kemudian di ISI juga turun ya dalam hari terakhir, kemudian LQ45 menurun tajam bersama dengan D30 ya. Aktivitas bursa minggu ini diduga kembali melonjak dengan volatilitas yang masih tinggi. Rapat FOMC The Fed 9 hingga 10 Desember di besok lusa ya, jadi Kamis pagi sudah ada keputusan di waktu Indonesia ya, masih belum pasti memangkas atau menahan Fed Fund Rate. Isu ketenaga kerjaan yang di kubu pemangkasan Fed Fund Rate dan isu pengendalian inflasi yang kubu menahanan Fed Fund Rate, atau bahkan menunda sidang karena argumentasi bahwa data belum tersedia secara up to date ya, karena shutdown di Amerika Serikat beberapa hari berlangsung, 40 hari, sehingga kemungkinan ada pertimbangan untuk menunda sidang beberapa periode mendatang ya. Isu domestik seputar pertumbuhan ekonomi ya menjelang akhir tahun, dampak bencana banjir di Sumatera dan tekanan terhadap rupiah. Hari ini indeks diduga masih dalam tekanan. Ini backtest hari terakhir ya, dari 12 saham, ini karena dalam tekanan merah yang atas ini adalah benchmarknya yang atas ya. Ini aja 5 atau 4 naik, ya 1 stagnan dari 12 saham pilihan ya. Jadi Bapak Ibu bisa pertimbangkan, ternyata memang perbankan masih dalam tekanan ya, sampai hari kemarin. Yang kedua adalah alert hari kemarin, saya sampaikan ada 9 saham pilihan. Dari 9 ini ada 4 naik, 1 stagnan ya, dan selebihnya ada 4 turun ya. Jadi ini juga masih bisa menjadi pertimbangan hari ini ya untuk saham-saham yang mengalami kenaikan pada hari terakhir yang saya anggap memiliki risiko tinggi ya. Silakan dilihat datanya ya, analisisnya. Kemudian bagaimana hari ini? Ada 10 saham pilihan saya sajikan ya. Ini dengan kriteria di atas Rp500 harganya. Kemudian volatilitas harga, fluktuasi harganya kurang dari 3%, dan perubahan volatilitas harga itu dibatasi 30% plus minus. Jadi untuk membatasi dari saham-saham dengan fluktuasi harga yang tinggi ya, dan historical return-nya, return di bawah 20%, yang paling tinggi ini adalah auto ya, jadi saya kira selebihnya di bawah 1% ya. Yang tertinggal mungkin ada dorongan untuk window dressing atau apa yang disebut dengan sentimen akhir tahun ya, minggu terakhir nanti. Kemudian volatilitasnya kurang dari 3% dengan perubahan kurang dari 1%. Momentumnya di atas 30 poin dan perubahan momentumnya positif. Ada perubahan positif uptrend, kemudian volumenya di atas 1 juta lembar saham per hari dengan perubahan volumenya saya batasi kurang dari 50%. Demikian juga perubahan dari value kurang dari 60%, perubahan frekuensi kurang dari 50% ya. Ini saham-saham yang tidak volatile ya. Volatilitasnya kurang dari 100% dan perubahannya juga kurang 100%. Untuk volume, untuk value juga kurang dari 100% dan perubahannya kurang dari 100% ya. Jadi perubahan dari volatilitas kita batasi kurang dari 100%. Jadi kalau klik di sini, ini paling tinggi adalah menurun 78% dan paling tinggi positifnya 21% ya. Ini kan juga volatilitas frekuensinya ya, kurang dari 100%. Saham-saham dengan volatilitas dalam aktivitas transaksi yang relatif rendah. Ya, ini saham-saham yang mencatat transaksi asing. Dari 10 ini ada 6 saham yang mencatat net buy ya dalam 10 hari dan 5 hari terakhir. Dalam hari terakhir ini ada 5 ya. Demikian juga dalam hal valuasi kurang dari 30 kali. Nah, saya kira ini yang paling tinggi AMRT harus diwaspadai ya. Kemudian PBV-nya kurang dari 5 dan ROE-nya di atas 5%. Jangan lupa ini adalah mitigasi risiko harian untuk hari ini, dan secara sektoral banyak dari konsumer dan finansial, saham-saham yang dikenal lebih defensif ya,
Baik, ini secara syariah ada saham syariah pilihan dan saham konstituen LQ 45, ada 6 saham ya. Dan saham-saham yang harus diwaspadai hari ini ada 8 ya, dengan kriteria yang relatif berkebalikan dengan ketentuan yang pertama tadi ya, namun dengan harga yang saya turunkan di atas Rp200 ya. Ini volatilitas di atas 3%, kemudian di atas 10% untuk average volume, dan di atas 30% volatilitas perubahan dari volume ya, perubahan dari volume. Kalau tadi sebelumnya kurang dari 30%, ini lebih besar dari 30%. Demikian halnya yang lain-lainnya ya, saya telah sebutkan pada bagian sebelumnya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Yang belum berlangganan, silahkan subscribe ya, agar notifikasi setiap hari datang dan kami berikan video setiap hari sebelum jam bursa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.